anggota Komisi 13. Mungkin yang pertama, Bang Muslim Ayub ini dari Nasdem, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf dengan kawan-kawan karena pertama nanti langsung ke Komisi 13. Ke balik ada hal yang perlu kami bahas. Yang pertama pimpinan, saya sengaja membuat narasi tadi malam supaya jangan menyalahi arti apa yang kita sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Terhormat pimpinan, Ketua Komnas HAM, Komnas Perempuan, kuasa hukum, dan para korban. Yang pertama, Hadi Manansang ini keluarganya termasuk 4 orang terkaya yang punya taman hiburan terbesar di Indonesia. Nanti saya akan cerita kronologi sedikit. Biasalah kalau orang kaya bisa memainkan oknum-oknum. Kalau kita lihat kejadian dari 1997 sampai sekarang tidak ada penanganan hukum sedikit pun. Ada apa ini? Saya melihat bukti-bukti permulaan sudah sangat luar biasa kuatnya. Bagi saya, Komnas HAM tidak perlu lagi buat rekomendasi ini. Saya rasa sudah sangat layak untuk diproses hukum. Saya akan sedikit sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya hari ini terutama pada penyintas korban yang telah berani bersuara dalam mengungkapkan pengalaman pahit yang selama ini dirasakan. Kami merasakan itu. Saya melihat juga, dan saya juga harus apresiasi juga ini, kelompok Manansang ini, yang sudah bisa mendirikan taman safari. Yang kebun binatangnya itu di 5 benua negara ini sudah ada di situ lengkap. Ini ada kebanggaan dari Indonesia juga, apresiasi saya. Tapi perbuatan-perbuatan yang memang betul-betul keji ini harus diproses secara hukum. Saya hadir di sini bukan sebagai anggota parlemen, tetapi sebagai seorang warga negara juga yang prihatin dan geram atas apa yang telah terjadi pada korban yang dialami. Kisah-kisah yang telah kami dengar bukan hanya menyedihkan, tapi juga menyentak hati nurani. Bagaimana mungkin di negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan masih terjadi praktek eksploitasi anak, kekerasan fisik dan psikis, pemutusan hak atas pendidikan, bahkan dugaan praktik-praktik paksa, dan semua ini berlangsung dalam waktu jangka yang panjang, berulang-ulang tanpa ada perlindungan. Saya sebenarnya miris melihat kejadian ini karena tidak tertangani oleh APH itu sendiri. Cerita kalian menyentuh hati saya secara pribadi karena saya sedang kita bahas bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi perampasan masa depan anak-anak bangsa. Terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi berdasarkan laporan yang saya terima dan terungkap bahwa pertama anak-anak direkrut dari usia 3 yang telah saya sampaikan tadi untuk bekerja dalam pertunjukan sirkus tanpa kontrak formal, tanpa perlindungan, tanpa hak-hak atas pendidikan. Kejam ini pimpinan. Kedua, terjadi kekerasan fisik, setelah tekanan psikis hingga perbatasan kebebasan. Ketiga, banyak korban tidak mendapatkan akses kesehatan, asuransi maupun kompensasi yang adil. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata pimpinan, tapi ini harus kita proses secara hukum. Tidak perlu rekomendasi. Bukti permulaan sudah kuat. Jangan minta-minta orang kaya bisa mengatur semua proses-proses hukum yang lewat begitu saja tanpa ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Ini pemerintahan Prabowo, jangan main-main. Dan proses hukum yang sering dilakukan oleh Pak Presiden kita tidak pandang bulu siapapun dia. Dan ini momen yang tepat akan kita harus tegas dalam proses ini. Menurut saya ini sudah jelas merupakan pelanggaran terhadap 1. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 Ayat 1 eksploitasi termasuk dalam cakupan TPPO. Keempat, Konvensi ILO Nomor 182 pekerjaan bahaya untuk anak yang telah diartifikasikan di Indonesia. Apalagi kita buat rekomendasi, nggak perlu lagi pimpinan. Ini sudah tegas. Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan kuasa hukum tadi juga dan sebagian yang menyampaikan. Yang terakhir, dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR, izinkan saya menyampaikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, ini ada media nggak meliput ini? Ini harus dipiralkan. Jangan dipiralkan sedikit-sedikit nanti kita bilang 8 tahun udah dipiralkan. Anggota DPR udah kena kita pun. Yang begini ini harus dipiralkan. Perlu sampaikan kepada HPH yang tidak mau detail menyangkut proses ini. 1. Mendorong aparat hukum untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, eksploitasi anak dan perdagangan manusia dalam kasus OCI secara tuntas dan independen. Jika benar ini ada unsur pidana pelanggaran HAM berat, maka harus ada pertanggungjawaban hukum dari pelaku, baik individu maupun institusi. 2. Pemulihan korban secara holistik. Mendesak pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan instansi terkait untuk menyediakan akses pemulihan psikologis, pendidikan kejar paket, dan pelatihan keterampilan untuk para korban. Program pemulihan harus bersikap jangka panjang dan berbasis kebutuhan individual korban, bukan sekedar formalitas. 3. Audit dan reformasi regulasi dunia hiburan anak. Perlu audit menyeluruh terhadap izin dan praktik lembaga hiburan, termasuk pertunjukan keliling seperti sirkus. Saya akan mendorong pembahasan regulasi atau revisi undang-undang untuk memperketat pengawasan terhadap industri hiburan yang melibatkan anak-anak, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun perlindungan anak. 4. Mekanisme perlindungan anak pelaporan lebih mudah diakses. Banyak korban tidak tahu harus mengadu kemana. Kita harus membangun sistem yang mempermudah laporan aman bagi pelapor dan dijamin kerahasiaannya. Keterlibatan Pemda, Dinas Sosial, KPAI daerah sangat krusial dalam pengawasan ini. Yang terakhir, klarifikasi dugaan pemerasan oknum. Adanya dugaan pemerasan terhadap pihak OCI oleh oknum harus diselidiki secara terpisah dan tidak boleh menjadi pengalihan isu. Jika benar harus ada proses hukum, namun perhatian kita tidak boleh berbelok dari hak-hak korban yang telah lama terabaikan. Saya berkomitmen akan mengawal kasus ini secara langsung, tidak hanya